Mari kita siapkan hati kita, saudara. Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau membuat kami berharga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulialah Engkau Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Jadikan kami indah di mata-Mu Tuhan. Haleluya. Shalom saudara, renungan kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Tetapi saya akan bacakan di dalam ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Tuhan mau mengajak saudara dan saya supaya ketika kita menjalani hari-hari kita, ketika kita menjalani pengiringan kepada Dia, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, dikatakan bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semata karena kasih karunia. Nah, orang-orang yang sudah menerima kasih karunia, anugerah keselamatan hidup kekal itu, seringkali berjalan menghadapi kehidupan ini. Ada begitu banyak tantangan, pergumulan yang dialami, yang kita alami atau kita rasakan. Penyebabnya karena apa? Penyebabnya karena kita tidak fokus dengan apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Kita tidak fokus terhadap apa yang Tuhan inginkan supaya kita kerjakan dan lakukan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Sehingga ketika kita mengalami banyak pergumulan, kita letih, lesu, dan berbeban berat. Berbeban berat itu artinya apa, saudara?
Artinya begitu banyak pergumulan-pergumulan yang kita alami, yang kita rasakan seperti seekor keledai atau kuda yang diberikan beban di tengah-tengah, di atas pundak dia, di atas pundak kita, dan seperti seekor kuda yang diletakkan beban yang begitu berat dan terseok-seok kita akan menjalani dan berjalan. Beban-beban seperti itu terjadi karena apa? Karena seringkali kita tidak melakukan seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sehingga beban berat itu membuat kita letih lesu. Beban berat itu membuat kita mengalami pergumulan yang begitu berat. Sehingga Tuhan Yesus mau mengatakan kepada saudara dan saya hari ini, kalau saudara hari ini mengalami beban berat, letih lesu, Tuhan berkata, marilah kepadaku, datanglah kepadaku. Setiap kita yang letih lesu dan berbeban berat, marilah kepadaku. Apa sih yang membuat kita letih lesu? Apa sih yang membuat kita berbeban berat? Letih lesu dan berbeban berat kita yang kita alami sesungguhnya karena apa? Karena itu adalah hal-hal duniawi yang kita lakukan, dan kita terlalu fokus kepada hal-hal duniawi itu dan melupakan apa yang Tuhan Yesus ingin supaya kita lakukan. Sehingga beban berat itu muncul. Kita bergumul dengan pekerjaan kita, memang perlu, kita harus bekerja. Kita bergumul dengan kesehatan kita, memang kita harus jaga kesehatan kita. Tetapi hari ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita, marilah datang kepadaku. Yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Memberikan kelegaan kepadamu itu artinya apa, saudara? Kalau di dalam bahasa aslinya itu seperti ketika kita menyaksikan sebuah video dan kita pause. Ketika kita pause, gambar atau video itu akan berhenti sejenak. Nah, Tuhan berkata, marilah kepadaku, marilah berhenti sejenak dari aktivitas kita. Mari kita berhenti sejenak dari rutinitas kita. Datanglah kepada Yesus, hentikan sejenak itu. Kita datang kepada Yesus. Berhenti sejenak itu artinya apa? Kita berhenti sejenak supaya kita bisa mengevaluasi bagaimana cara kita melakukan kehidupan ini. Bagaimana kita menjalani, cara-cara kita menjalani kehidupan ini. Apakah kita sungguh-sungguh berfokus seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita, yang Tuhan inginkan kepada kita. Sehingga dia berkata, ketika engkau berbeban berat, berhenti sejenak, pause, lihatlah dan belajarlah kepadaku. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk supaya belajar kepada Dia. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, kita diajar untuk supaya melihat kepada Yesus, belajar kepada Yesus. Kalau kita bergumul dengan pekerjaan kita, dengan ekonomi kita, ayo kita kerja keras. Kita bekerja keras, kita bekerja dengan penuh tanggung jawab, kita bekerja dengan jujur. Kalau kita bergumul dengan kesehatan kita, mari kita menjaga kesehatan kita. Pola makan kita harus jaga. Cukup istirahat, cukup olahraga dan sebagainya. Kalau kita bergumul dengan hal-hal kehidupan kita, mungkin kita disakiti dan kita dendam. Saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Artinya apa, saudara? Ketika Yesus disakiti di atas kayu salib, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ketika kita bergumul dengan kehidupan kita, Yesus berkata, pandanglah burung-burung di udara yang tidak menuai tapi diberi, yang tidak menabur tapi diberi makan oleh Bapamu. Apalagi kamu, kata Tuhan Yesus. Apalagi kamu, Bapamu di surga pasti mengerti dan memahami kamu membutuhkan itu semua. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Belajarlah daripadaku, kata Tuhan. Ketika kita bergumul dengan kehidupan, kita begitu sulit untuk mengampuni orang-orang yang bersalah, orang-orang yang sudah menyakiti kita.
Tuhan mengajarkan, ampunilah mereka ya Bapa. Di dalam doa Bapa kami dikatakan bahwa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara, biarlah hari ini ketika kita berletih lesu dan berbeban berat, kita datang kepada Yesus. Kita pause sejenak. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, bahasa aslinya artinya anak pauso. Kita pause sejenak, kita berhenti sejenak, kita rest sejenak, dan belajar untuk melihat kepada Yesus. Apa yang dia lakukan ketika menghadapi pergumulan-pergumulan seperti yang kita alami. Dan belajarlah kepada Yesus. Biarlah hari ini kita terus mau belajar kepada Dia, mau belajar kepada Yesus untuk supaya hidup kita terus hidup yang berkemenangan oleh karena kita terus mengandalkan Dia. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami dan meneguhkan kami. Supaya hidup kami hidup terus berfokus kepada Engkau ya Tuhan. Hidup kami supaya hidup yang terus mengandalkan Engkau. Hidup kami yang terus berfokus bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami ya Tuhan, biarlah kami hanya datang kepada Engkau dan menyatakan setiap pergumulan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu, Engkau memberkati setiap yang menyaksikan, dan biarlah damai sejahtera Tuhan akan selalu beserta dengan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.